Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Kebakaran hutan dan lahan di Jepang, Kutai Barat meluas hingga 300 hektar. Jamu ilegal yang dipasarkan di Samarinda disita oleh Balai POM dan pemiliknya dijadikan sebagai tersangka. Kolam renang di Berau disorot warga karena airnya tidak lagi jernih. Petugas gabungan di Kutai Barat hingga Senin pagi masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kampung Tanjung Jan dan Kampung Tanjung Isoi. Upaya ini tidaklah mudah karena kobaran api sudah meluas dan medannya berbukit. Camat Jepang Laurentius Itang menyatakan kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi Minggu pagi dan terus berlangsung hingga Senin siang. Tercatat sudah 300 hektar lahan yang terbakar. Tunggu aja. Siap. Single kabin. Sebetulnya kurang lebih jam 11 siang apinya mulai merembet, tetapi yang memang agak besar itu sekitar jam 4 sampai jam 5 itu yang mulai membesar, mulai meluas ya, karena cuaca kering ya. Itu yang terbakar kira-kira luasannya berapa besar itu, Pak? Luasannya itu kurang lebih 300-an hektar ya, di antara jalan Kampung Tanjung Isoi dan Tanjung Jan. Oh, terbakar di dua kampung itu, Pak ya? Di dua kampung, artinya di jalan dua kampung itu antara Tanjung Isoi dan Tanjung Jan, jadi sebelah kiri maupun sebelah kanan ya. Warga berharap api segera padam. Mereka khawatir kebakaran ini akan meluas ke rumah penduduk karena bunga api dari kebakaran ini berterbangan ditiup angin hingga ke pemukiman. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Kegembiraan petugas gabungan ini pecah saat Kampung Sakaklotok, Kecamatan Mukmanar, Kabupaten Kutai Barat diguyur hujan deras. Mereka gembira karena hujan tersebut mampu memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Sebelum diguyur hujan, petugas sudah bekerja sepanjang siang dan malam untuk memadamkan kebakaran. Tercatat areal yang terbakar mencapai 60 hektar. Petugas kewalahan karena kobaran makin membesar dan meluas akibat terpaan angin kencang. Apa katanya? Pak, ini yang terbakar luasannya ini sekitar berapa nih, Pak? Menurut informasi dari pilot drone kurang lebih 60 hektar. Ini tadi upaya pemadamannya kendalanya apa aja nih, Pak? Sebenarnya tidak ada kendala yang berarti kalau supply airnya lancar. Kita kendalanya di air saja karena jauh sumber airnya. Ini kondisinya hujan cukup membantu ya, Pak ya? Nah, alhamdulillah dibantu sama alam. Jadi saya rasa aman. Saat pemadaman, petugas mengerahkan 15 mobil. Upaya ini berhenti pukul 23.00 WITA saat kawasan tersebut diguyur hujan deras. Sejauh ini penyebab kebakaran masih diselidiki petugas. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Kepulan asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kutai Barat ini dipantau oleh petugas gabungan menggunakan drone.
Ini dilakukan agar mudah memantau titik api agar mereka tidak terkepung kobaran. Petugas menyebut kebakaran hutan dan lahan di Kutai Barat ini semakin meluas dan berlangsung siang hingga malam. Agar pemadaman berjalan lancar, mereka membutuhkan alat pantau yang bisa melihat titik aman bagi petugas sekaligus titik kobaran api. Kalau yang ini nih biarkan aja sih, yang ini. Nah kalau ini kan habis nih, kalau Ya yang habis jalan karena tadi nih, ini simpangan. simpangan sudah menjalankan ya. Jalan. Jadi kita ambil Dengan drone kita bisa melihat berapa areal yang terbakar. Nah, di samping itu kita bisa membantu di mana yang titik yang belum padam dengan pesawat drone itu. Mengendalikan teman-teman yang ada di lapangan ya Pak ya? Iya, iya. Berarti penggunaan drone ini cukup membantu sekali Pak ya? Oh, membantu sekali. Terutama untuk pemetaannya. Kita mengetahui berapa daerah yang terbakar itu. Kurang lebih 60 hektar itu tadi. Dan api itu dia makin ke dalam, makin jauh dari jangkauan. Drone milik KPHP Damai ini disiagakan di lokasi kejadian agar bisa memantau titik api setiap waktu. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Empat pria yang menumpang mobil terlihat mendatangi sebuah areal di Balikpapan. Tiba di lokasi yang diinginkan, keempatnya mulai membakar lahan yang diduga akan dijadikan kebun. Ulah pelaku menyebabkan kebakaran meluas hingga petugas dikerahkan untuk memadamkan kobaran. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Balikpapan, Usman Ali menyatakan ini hanya simulasi BPBD untuk mengantisipasi karhutla. Usman Ali sudah menyiagakan 24 mobil tangki air yang ditempatkan di 9 pos damkar. Masih bersungguh untuk membela diri. Kami BPBD diarahkan dan diperintahkan untuk bersiaga, di mana kami siapkan 6 pos di setiap kecamatan di UPT masing-masing, ditambah dengan 2 pos pembantu, ditambah dengan posko PB. Jadi semuanya ada 9 pos, yang ini regulasinya standby 24 jam. Dengan kekuatan unit kurang lebih sekitar 24 unit tangki untuk air. Mengantisipasi kebakaran lahan ini, itu yang terpenting. Kondisi yang sulit karena kadang-kadang unit tidak bisa masuk ke TKP lebih dekat. Untuk wilayah Balikpapan, daerah rawan karhutla adalah Balikpapan Barat, Balikpapan Timur, dan area jalan tol. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Jaga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi